Hai semuanya, ngomongin soal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, kayaknya ini topik yang sering banget muncul di berita. Tapi kadang kita sendiri suka bingung, kenapa sih korban KDRT itu kayak nggak bisa kabur dari pelaku? Padahal, kalau dipikir-pikir, logikanya kan sederhana ya. Kalau udah disakitin, ya tinggal pergi aja, cari tempat aman, lapor polisi, atau minta tolong keluarga. Tapi kenyataannya, banyak banget korban KDRT yang justru tetap bertahan dalam hubungan itu. Bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Kadang, kita yang di luar situasi itu suka gampang ngejudge. Ih, kok mau-maunya sih diperlakukan kayak gitu? Kenapa nggak pergi aja? Padahal, kalau kita mau jujur dan mikir lebih dalam, masalahnya nggak sesederhana itu. Saya sendiri juga dulu pernah mikir kayak gitu. Ngerasa heran kenapa ada orang yang rela bertahan di hubungan yang jelas-jelas nyakitin dia. Tapi makin kesini, makin banyak baca cerita, nonton film, atau bahkan dengar cerita langsung dari temen. Saya jadi sadar kalau ada banyak banget faktor yang bikin korban KDRT itu susah banget buat lepas dari pelaku. Salah satunya, karena hubungan itu nggak cuma soal fisik aja, tapi juga soal emosi, psikologis, bahkan kadang ekonomi dan sosial. Coba deh, kalian bayangin. Misalnya kalian udah hidup bareng sama seseorang bertahun-tahun, udah punya anak, udah punya rumah, udah ngelewatin suka duka bareng, terus tiba-tiba kalian disakitin, baik secara fisik, verbal, atau mental. Nggak gampang loh buat ninggalin semua itu. Ada rasa takut, rasa nggak percaya diri, bahkan rasa bersalah yang kadang-kadang nggak masuk akal. Banyak korban KDRT yang mikir, kalau aku pergi, gimana nasib anak-anakku? Gimana aku bisa hidup sendiri? Apa aku bisa bahagia tanpa dia? Pikiran-pikiran kayak gitu tuh sering banget muncul. Apalagi kalau pelaku KDRT itu pintar banget manipulasi, bikin korban ngerasa nggak berharga, atau bahkan ngancem kalau korban berani pergi. Belum lagi kalau pelaku KDRT itu orang yang punya kekuasaan atau pengaruh di lingkungan sekitar. Misalnya, dia orang terpandang, punya banyak relasi, atau bahkan punya posisi penting di masyarakat. Korban jadi makin takut buat speak up, karena takut nggak ada yang percaya, atau malah takut kalau nantinya dia malah disalahin. Kadang, lingkungan sekitar juga nggak mendukung. Ada aja yang bilang, namanya juga rumah tangga, pasti ada masalah. Sabar aja, nanti juga baik lagi. Padahal, sabar itu ada batasnya, dan gak semua masalah bisa selesai cuma dengan sabar. Saya pernah baca juga, salah satu alasan utama korban KDRT susah kabur itu karena adanya siklus kekerasan. Jadi, biasanya pelaku KDRT itu gak setiap hari marah-marah atau nyakitin. Ada masa-masa di mana mereka berubah jadi baik, minta maaf, janji gak ngulangin lagi, bahkan bisa jadi super romantis. Nah, di momen-momen kayak gini, korban jadi bimbang, mikir, mungkin dia bisa berubah, mungkin aku juga salah, makanya dia marah. Padahal, itu cuma bagian dari siklus manipulasi pelaku. Setelah beberapa waktu, kekerasan itu bakal terulang lagi, dan siklusnya terus berputar. Korban jadi terjebak di lingkaran setan yang susah banget diputus. Terus, ada juga faktor ekonomi yang nggak kalah penting. Banyak korban KDRT yang secara finansial tergantung sama pelaku. Misalnya, korban nggak kerja atau penghasilannya jauh lebih kecil dari pelaku. Kalau dia pergi, dia takut nggak bisa hidup mandiri, nggak bisa ngasih makan anak-anaknya, atau bahkan nggak punya tempat tinggal. Ketakutan-ketakutan kayak gini tuh nyata banget dan seringkali bikin korban akhirnya milih bertahan, meskipun harus menahan sakit setiap hari. Belum lagi kalau udah ada anak di dalam hubungan itu. Banyak korban yang mikir, aku harus bertahan demi anak-anak. Aku nggak mau mereka kehilangan ayah atau ibu. Padahal, kadang anak-anak justru lebih terluka kalau terus-menerus ngelihat kekerasan di rumah. Tapi namanya juga orang tua, pasti pengen yang terbaik buat anaknya, meskipun kadang caranya salah.
Ada juga yang takut kalau nanti hak asuh anak diambil sama pelaku, apalagi kalau pelaku punya kekuatan hukum atau finansial yang lebih besar. Selain itu, ada juga faktor psikologis yang nggak kalah berat. Korban KDRT itu sering banget mengalami yang namanya trauma bonding. Jadi, ada ikatan emosional yang terbentuk antara korban dan pelaku, meskipun hubungan itu toksik. Korban jadi ngerasa nggak bisa hidup tanpa pelaku, atau bahkan ngerasa dirinya nggak berharga kalau nggak ada pelaku di sampingnya. Ini tuh kayak candu, makin disakiti, makin nggak bisa lepas. Kadang, korban juga ngerasa malu atau takut dijudge sama orang lain kalau ketahuan jadi korban KDRT. Akhirnya, mereka milih nutupin semuanya rapat-rapat, pura-pura bahagia di depan orang lain. Padahal di dalam hati hancur banget. Saya juga pernah dengar cerita dari seorang teman, dia bilang, "Aku tuh udah capek banget, tapi setiap kali mau pergi, aku selalu ingat masa-masa indah dulu. Aku nggak ngerti kenapa, tapi aku masih sayang sama dia." Nah, ini juga salah satu alasan kenapa korban KDRT susah banget buat pergi. Ada perasaan cinta yang masih tersisa, meskipun udah berkali-kali disakiti. Kadang, cinta itu buta, dan logika jadi nggak jalan. Korban jadi terus berharap kalau suatu hari pelaku bakal berubah, padahal kenyataannya siklus kekerasan itu terus berulang. Selain itu, ada juga yang namanya tekanan sosial. Di masyarakat kita, perceraian atau perpisahan itu masih sering dianggap tabu, apalagi kalau alasannya cuma soal kekerasan rumah tangga. Banyak yang nggak ngerti kalau KDRT itu masalah serius, bukan cuma sekadar pertengkaran biasa. Korban jadi takut dicap gagal, takut dikucilkan, atau bahkan takut keluarganya sendiri nggak nerima dia lagi. Padahal, dukungan dari keluarga dan lingkungan itu penting banget buat korban bisa berani ambil keputusan. Kadang, korban KDRT juga nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Mereka nggak tahu prosedur hukum, nggak tahu kemana harus pergi, atau bahkan nggak punya akses ke layanan bantuan. Ini juga jadi PR besar buat kita semua. Gimana caranya supaya informasi soal perlindungan korban KDRT bisa lebih mudah diakses dan korban nggak merasa sendirian? Karena percuma aja ada undang-undang atau lembaga perlindungan kalau korban sendiri nggak tahu harus mulai dari mana. Saya juga mikir, kadang kita suka lupa kalau korban KDRT itu nggak cuma perempuan, tapi juga bisa laki-laki, anak-anak, atau bahkan orang tua. Siapa aja bisa jadi korban, dan siapa aja juga bisa jadi pelaku. Jadi, penting banget buat kita nggak langsung ngejudge atau menyalahkan korban tanpa tahu cerita lengkapnya. Setiap orang punya alasan, punya ketakutan, dan punya pertimbangan sendiri kenapa mereka bertahan atau akhirnya pergi. Yang paling penting menurut saya, kita harus lebih banyak belajar buat jadi pendengar yang baik. Kadang, korban KDRT cuma butuh didengerin, ditemenin, dan diyakinkan kalau mereka nggak sendirian. Jangan langsung nyuruh mereka pergi atau ngasih solusi yang kelihatannya gampang, tapi coba pahami dulu apa yang mereka rasain. Tunjukin empati, kasih dukungan, dan bantu mereka pelan-pelan buat bangkit lagi. Karena buat korban KDRT, langkah pertama itu selalu yang paling berat. Saya juga sadar, gak semua orang punya kekuatan buat langsung pergi dari hubungan yang toksik. Kadang, butuh waktu, butuh proses, dan butuh keberanian yang luar biasa. Tapi, bukan berarti itu mustahil. Banyak juga kok korban KDRT yang akhirnya bisa bangkit, bisa mandiri, dan bisa hidup bahagia tanpa pelaku. Kuncinya, jangan pernah berhenti berharap dan terus cari dukungan, baik dari keluarga, teman, atau lembaga bantuan. Buat kalian yang mungkin lagi dengerin ini dan ngerasa relate, saya cuma mau bilang, kalian gak sendirian. Gak ada yang salah sama kalian, dan kalian gak pantas diperlakukan kayak gitu. Hidup itu terlalu berharga buat dihabiskan sama orang yang gak bisa menghargai dan menyayangi kalian dengan tulus. Kalau kalian butuh bantuan, jangan ragu buat cari pertolongan.
Mungkin gak gampang, mungkin butuh waktu, tapi percayalah, kalian pasti bisa keluar dari lingkaran itu. Dan buat kita semua, yuk mulai dari hal kecil, jangan pernah remehkan cerita atau curhatan orang lain. Kadang, satu kata dukungan aja udah cukup buat ngasih harapan baru buat korban KDRT. Jangan pernah capek buat jadi orang baik, karena kita gak pernah tahu seberapa besar dampak kebaikan kita buat hidup orang lain. Jadi, intinya, kenapa korban KDRT sulit kabur dari pelaku? Karena masalahnya jauh lebih kompleks dari yang kita lihat di permukaan. Ada rasa takut, rasa nggak berdaya, tekanan ekonomi, tekanan sosial, trauma, bahkan cinta yang masih tersisa. Tapi, bukan berarti nggak ada jalan keluar. Selalu ada harapan, selalu ada kesempatan buat mulai lagi. Yang penting, jangan pernah berhenti berjuang dan jangan pernah berhenti percaya kalau kalian pantas buat bahagia.